Shalom saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk semua saudara yang telah setia mengikuti channel Kristen ini. Teruslah dukung channel ini agar dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat bergabung saya ucapkan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti channel Kristen ini. Mari kita bertumbuh bersama dalam pengenalan akan firman Tuhan. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen. Serta tekan tanda lonceng agar saudara mendapat pemberitahuan video-video terbaru dari channel Kristen ini. Selamat mengikuti doa. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Tuhan di atas segalanya. Ayat bacaan firman Tuhan terambil dalam Yesaya 59 ayat 9 sampai 21. Sebab itu, keadilan tetap jauh daripada kami, dan kebenaran tidak sampai kepada kami. Kami menanti-nantikan terang, tetapi hanya kegelapan belaka. Menanti-nantikan cahaya, tetapi kami berjalan dalam kekelaman. Kami meraba-raba dinding seperti orang buta, dan meraba-raba seolah-olah tidak punya mata. Kami tersandung di waktu tengah hari, seperti di waktu senja. Duduk di tempat gelap seperti orang mati. Kami sekalian meraung seperti beruang. Suara kami redup seperti suara burung merpati. Kami menanti-nantikan keadilan, tetapi tidak ada. Menanti-nantikan keselamatan, tetapi tetap jauh dari kami. Sungguh, dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh, kami menyadari pemberontakan kami, dan kami mengenal kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, dan berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan pemerasan dan penyelewengan, mengandung dusta dalam hati, dan melahirkannya dalam kata-kata. Hukum telah terdesak ke belakang, dan keadilan berdiri jauh-jauh. Sebab kebenaran tersandung di tempat umum, dan ketulusan ditolak orang. Dengan demikian, kebenaran telah hilang, dan siapa yang menjauhi kejahatan, ia menjadi korban rampasan. Tetapi Tuhan melihatnya, dan adalah jahat di matanya bahwa tidak ada hukum. Ia melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil, dan ia tertegun karena tidak ada yang membela. Maka tangannya sendiri memberi dia pertolongan, dan keadilannya lah yang membantu dia. Ia mengenakan keadilan sebagai baju zirah, dan ketopong keselamatan ada di kepalanya. Ia mengenakan pakaian pembalasan, dan menyelubungkan kecemburuan sebagai jubah. Sesuai dengan perbuatan-perbuatan orang, demikianlah ia memberi pembalasan. Kehangatan murka kepada lawan-lawannya, ganjaran kepada musuh-musuhnya, bahkan kepada pulau-pulau yang jauh ia memberi ganjaran. Maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam, dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit. Sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit, yang didorong oleh nafas Tuhan. Dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion, dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat
dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan. Rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Firman Tuhan. Saudaraku yang saya kasihi, tahukah Anda arti ungkapan di atas langit masih ada langit? Ungkapan itu bisa berarti bahwa sehebat apapun kita, pasti masih ada orang di luar sana yang lebih hebat dari kita. Bagaimana dengan Allah yang kita sembah? Apakah masih ada yang lebih hebat dari Dia? Ungkapan itu jelas tidak berlaku bagi Allah kita, sebab Dialah satu-satunya yang di atas segala-galanya. Nabi Yesaya melukiskan bahwa bangsa Yehuda telah menyadari betapa mereka telah melakukan tindakan kejahatan dan pemberontakan terhadap Allah. Dalam penggambarannya tampaklah keadaan yang sangat menyedihkan dan tak ada yang memberi pertolongan. Bahkan Tuhan melihat betapa dahsyatnya dosa-dosa Israel. Karena itu mereka mendapat pembalasan. Jika Allah sendiri ingin menghukum mereka, lalu siapakah yang akan tampil memberi pertolongan? Akhirnya, bangsa Yehuda merasakan sendiri kondisi berada pada posisi seperti orang-orang yang pernah mereka tindas dan perlakukan tidak adil. Mereka menginginkan terang, tetapi justru memperoleh kegelapan. Mereka meraung-raung memohon pertolongan, tetapi tidak ada yang bersedia tampil dan memberikan pertolongan. Dalam situasi pasrah menerima segala konsekuensi hukuman dan tiada pertolongan yang datang, Allah melihat semuanya itu. Allah sendirilah yang mengulurkan tangannya untuk menyelamatkan umatnya. Meskipun umatnya telah berdosa, Allah tetap mengasihi dan akan membebaskan mereka. Allah ingin agar semua bangsa yang melihat perbuatannya menjadi takut dan menghormatinya. Allah di atas segalanya. Dia menolong dan menyelamatkan umatnya yang terpuruk karena dosa. Tuhan berjanji kepada mereka yang meninggalkan dosa-dosanya dan berbalik kepada Tuhan. Roh-Nya akan turun kepada mereka dan firman-Nya tidak akan meninggalkan mulut mereka. Tuhan telah datang di dalam Yesus Kristus untuk membebaskan dan menyelamatkan kita, sekalipun kita masih menjadi seterunya karena dosa. Dialah Tuhan, Dialah Allah yang mengatasi dan berada di atas segala-galanya. Jadi saudaraku yang saya kasihi, saat ini mungkin ada di antara kita yang sedang terpuruk karena dosa. Segeralah bertobat, datanglah kepada Tuhan. Mintalah ampun kepada Tuhan, pegang firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dia berkuasa atas segala-galanya. Dia Tuhan, Dia Allah yang mengasihi kita, yang akan membebaskan kita dari segala belenggu. Terpujilah nama Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang besar.
Engkau Allah kami yang hebat. Tidak ada Allah lain yang dapat menandingi kehebatanmu. Kami percaya kuasa-Mu. Kami percaya kasih-Mu melimpah bagi kami anak-anak-Mu yang setia dan hidup dalam jalan kebenaran-Mu. Roh Kudus, tuntunlah kami agar kami tidak salah melangkah. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Meteraikanlah firman ini dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa malam hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita besok. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.